Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan masuk materi elektrokimia yang lebih lanjut ya. Nah, untuk yang sesi ini, di video ini kita akan belajar terkait persamaan nons, baterai dan fuel cell serta korosi. Nanti materi tentang elektrolisis akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya. Materi yang saya sampaikan ada di modul 11 ya. Jadi bisa di-download di modul 11 juga, PowerPoint-nya juga bisa di-download. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam persamaan nons ya. Minggu lalu kita sudah membahas pada reaksi redoks yang reaktan dan produknya berada pada keadaan standar. Maksudnya keadaan standar di sini adalah konsentrasinya itu 1 molar. Jadi karena konsentrasi dari reaktannya itu masing-masing 1 molar, maka kita mengabaikan atau kita bisa menentukan bahwa konsentrasinya itu dianggap tetap gitu ya. Nah, kondisi keadaan standar seringkali sulit untuk dipertahankan, sehingga pada materi ini kita akan membahas keadaan tak standar, yaitu ketika konsentrasinya tidak 1 molar ya. Oke, pada reaksi redoks berikut, di sini dicontohkan reaksinya adalah AA plus BB menjadi CC, di mana A, B, dan C yang kecil itu menyatakan koefisien, sedangkan A, B, C yang besar itu adalah spesi yang terlibat dalam reaksi redoks. Nah, kita ketahui pada modul sebelumnya bahwa nilai delta G itu sama dengan delta G0 plus RT dikali ln Q ya. Karena delta G sama dengan min NFE dan delta G0 sama dengan min NFE0. Oke, soalnya di sini di modul yang benar bukan min NFE ya, tapi kalau delta G0 itu sama dengan min NFE0. Nah, itu bedanya dengan delta G yang sebelahnya ya. Maka dapat kita nyatakan dalam persamaan berikut ya. Di sini delta G-nya, delta G ini ya itu sama dengan min NFE, sedangkan delta G0 adalah min NFE0. Nah, dari situ kita substitusikan persamaannya menjadi min NFE sama dengan min NFE0 plus RT ln Q. Jadi kita punya persamaan 1, kemudian diketahui ini, dapatlah persamaan berikutnya. Oke, jika ruas kanan dan kiri sama-sama kita bagi dengan min NF ya, maka kita akan mendapatkan rumus E sama dengan E0 min RT per NF ln Q. Nah, ini yang disebut sebagai persamaan nons ya. Jadi ketika kedua sisinya ini ya, kita bagi dengan min NF, berarti ini kan bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. Jadi E sama dengan E0 min RT per NF dikali ln Q. Ini yang disebut sebagai persamaan nons, di mana Q adalah kuosien reaksi. Ini sudah kita pelajari pada materi kesetimbangan ya. Sedangkan N itu adalah banyaknya mol elektron, suhunya 298 Kelvin. Nah, jika suhunya 298 Kelvin, ini ya nilai T-nya, R sudah kita ketahui yaitu 8,314. F ini adalah bilangan Faraday ya 96500, maka persamaan nons di atas menjadi E sama dengan E0 min 0,0257 volt per N dikali ln Q. Jadi RTF-nya ini sudah kita hitung, di mana R-nya 8,314, T-nya adalah 298 Kelvin, F-nya itu 96500 ya. Itu sudah tetapan untuk R dan F. Persamaan nons bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma ya. Kalau yang di atas ini ln Q, yang di bawah ini log Q, dengan mengubahnya menjadi 0,0592 volt. Nah, ini bedanya ya. Pada kesetimbangan tidak terdapat transfer bersih elektron, sehingga E sama dengan 0 dan Q sama dengan K ya pada kesetimbangan. Nah, persamaan nons memungkinkan kita menghitung E sebagai fungsi dari konsentrasi reaktan dan produk dalam reaksi redoks. Contohnya untuk reaksi yang disebut sebagai reaksi Sel-Daniel ya, yaitu ketika logam Zn kita reaksikan dengan larutan Cu2+, akan berubah menjadi Zn2+ dan logam Cu. Persamaan nons untuk sel ini pada 25 derajat Celcius dapat kita tulis sebagai berikut ya. E-nya sama dengan 1,1 min 0,0257 V dibagi 2 ln Zn2+
per Cu2+. Nah, ini kenapa seperti ini? Ada penjelasannya ya. Oke, di sini nilai 1,1 kita peroleh dari nilai E0. Tadi kan rumusnya di atas ya. Sekali lagi kita cek. Nah, ini rumus di atas ini sebenarnya E0 ya. E0 ini kita peroleh dari rumus yang sudah kita pelajari pada materi self voltage sebelumnya. E0 sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, atau E0 sel sama dengan E0 di katoda dikurang E0 anoda gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa yang bertindak sebagai anoda itu adalah, anoda berarti yang mengalami oksidasi gitu ya. Yang mengalami oksidasi kan adalah zinc. Nah, kita sudah punya nilai potensial sel standar dari zinc. Dan di sini yang mengalami reduksi adalah Cu ya. Nih, reduksi Cu biloxnya turun berarti dia sebagai katoda. Nah, kita juga udah punya nilai potensial standar dari katodanya, sehingga kita bisa memperoleh nilai E0. Jadi E0 itu diperoleh dari rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda, atau E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Dapatlah nilainya 1,1 ya, dikurang 0,0257 volt per 2. Nah, N ini adalah mol elektron. Maksudnya mol elektron di sini adalah jumlah elektron yang terlibat ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Zn mengalami oksidasi membentuk Zn2+, maka reaksi setengah selnya adalah Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Oke, berarti di situ terlibat 2 elektronnya, sehingga mol elektronnya 2. Sedangkan pada Cu2+, reaksi setengah selnya adalah Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Nah, di situ sama-sama 2 elektron, sehingga kita bisa simpulkan bahwa mol elektron yang terlibat dalam reaksi ini itu sejumlah 2. Kemudian Ln konsentrasi Zn2+ per Cu2+. Zn2+ adalah mengalami oksidasi, berarti Ln yang mengalami oksidasi per Ln yang mengalami reduksi gitu ya, oksidasi per reduksi. Oke, dari persamaan ini, jika perbandingan Zn2+ dibagi Cu2+ lebih kecil daripada 1 ya. Nah, ini jika perbandingannya ini, Ln-nya ini dia lebih kecil daripada 1, maka Ln yang lebih kecil daripada 1 itu merupakan bilangan negatif. Seperti sudah kita ketahui bahwa jika Ln dari suatu bilangan di mana bilangan tersebut lebih kecil dari 1, nah pasti nilainya itu merupakan bilangan negatif ya. Nah, gimana kalau nilai ini negatif ya? Negatif, suku kedua sisi kanan persamaan ini positif. Jadi maksudnya kalau di sini negatif ya, negatif ketemu negatif kan positif ya, sehingga nilai E-nya ini pasti positif. Sehingga pada keadaan ini E-nya lebih besar dibanding nilai E0 ya. Jadi nilai E ini ya, kalau 1,1 kita jumlahkan karena nilainya positif, pasti nilai E-nya lebih besar kan dari E0-nya ini sendiri. Ya, nyambung ya. Jadi kalau misalnya kita punya nilai E yang dijumlahkan antara 1,1 dengan suatu bilangan yang nilainya positif, ya pasti nilai 1,1 ini lebih besar kan dari nilai E-nya sendiri. Nah, itu kalau nilai Ln-nya ini lebih kecil daripada 1. Ya, karena dia menghasilkan bilangan negatif yang kalau kita dikalikan dengan negatif di sini dia menjadi positif gitu ya. Dan sebaliknya ya, jika perbandingannya lebih besar daripada 1 ya, maka E akan lebih kecil daripada E0. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa jika kita ingin memiliki nilai E yang lebih besar daripada E0, maka ini harus lebih kecil daripada 1. Supaya lebih kecil daripada 1, maka Cu2+-nya nilainya harus lebih, supaya lebih kecil gimana, yang di bawah berarti harus lebih besar gitu ya. Oke, dan sebaliknya. Bisa kalian pahami lebih lanjut. Nah, coba kita mengerjakan soal ini ya. Prediksi apakah reaksi berikut akan berlangsung spontan. Nah, ingat kembali materi sebelumnya ya, kita sudah menentukan bagaimana kespontanan diukur dari nilai delta G dan nilai E ya. Sebagaimana dituliskan pada 298 Kelvin, reaksinya logam kobalt direaksikan dengan larutan Fe2+ menjadi Cu2+ plus logam Fe ya. Fe itu besi. Diketahui konsentrasi Cu2+ adalah 0,15 molar dan konsentrasi Fe2+ adalah 0,68 molar. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Kita dapat menggunakan nilai E dalam proses redoks untuk menentukan kespontanan reaksi. Sudah kita pelajari di materi sebelumnya.
Untuk melakukannya, kita perlu mengetahui E0 dan Lenki. Gimana cara mengetahui E0? Diingat lagi, caranya adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, atau E0 katode dikurang E0 anoda. Dan Lenki ya, dalam persamaan Nernst. Lenkinya bisa kita tentukan dari konsentrasi ini. Oke, setengah reaksi dari reaksi di atas adalah, kita tahu oksidasi adalah kobalt ya, karena kobaltnya biloxnya berubah dari 0 menjadi plus 2, sehingga setengah sel reaksinya adalah CO menjadi CO2 plus 2 elektron. Dan reduksinya adalah Fe2 plus di sini ya, menjadi Fe2 plus 2E menjadi Fe. Dari tabel potensial reduksi standar ya, kita mengetahui bahwa E0-nya CO itu minus 2,8, sedangkan E0-nya Fe adalah minus 0,44. Sebenarnya dari nilai ini kita sudah bisa melihat ya, yang berperan sebagai anoda itu pasti si CO ya. Kenapa? Karena dia nilai E0-nya lebih negatif atau lebih kecil daripada Fe. Sehingga kita bisa menghitung nilai E0-nya. E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, sehingga minus 0,44 volt ya, dikurang minus 0,28, dapat E0-nya adalah minus 0,16. Kita masukkan ke dalam persamaan Nernst. E sama dengan E0 min 0,0257 volt per N ln CO2 plus per Fe2 plus, oksidasi per reduksi ya. E0-nya minus 0,16, kemudian 0,0257 volt dibagi 2 sudah tahu ya, 2 itu dari ini mol elektron, elektronnya ada 2 sehingga dia mol elektronnya ada 2 ya. Kemudian ln konsentrasi yang mengalami oksidasi adalah 0,15, sedangkan konsentrasi yang mengalami reduksi itu adalah 0,68 ya. Jadi kita dapat di sini ini pasti dia kurang dari 1. Kalau dia kurang dari 1, ln yang minus dari 1 kurang dari 1 itu pasti nilainya positif, sehingga dia nilainya negatif ya. Sehingga kalau dia negatif, di sini ketemu negatif jadinya positif. 0,16 volt. Oke, sorry ya, di sini ada minusnya ya. Minus 0,16 volt ditambah 0,019 volt, dapatnya adalah minus 0,14 volt ya. Jadi ini jangan lupa di sini ada minus ya, ada kurangnya, sehingga hasilnya adalah minus 0,14 volt. Karena E negatif, reaksi tidak spontan pada arah yang dituliskan. Jadi karena N-nya negatif, maka reaksinya tidak spontan. Oke, ini ada latihan lagi, coba kalian kerjakan ya. Apakah reaksi berikut akan spontan pada 25 derajat Celcius jika diketahui Fe2 plus konsentrasinya 0,6 molar, sedangkan Cd2 plus ya, kadmium, itu konsentrasinya adalah 0,01 molar. Sudah ada reaksinya. Kalian bisa cari nilai potensial sel standarnya dari tabel yang sudah ada di materi sebelumnya, atau boleh juga googling ya. Nah, berikutnya adalah baterai dan sel bahan bakar. Sel bahan bakar sebenarnya lebih dikenal dengan istilah fuel cell ya. Baterai adalah sel galvani atau beberapa sel galvani yang disatukan, yang dapat digunakan sebagai sumber arus listrik searah pada voltase tetap. Pada baterai tidak memerlukan jembatan garam. Nah, untuk baterai ini sebenarnya sangat teoretik ya, jadi bisa kalian baca sendiri. Ada beberapa pembagian sel, antara lain ada baterai sel kering ya. Ini adalah reaksinya. Kemudian ada baterai merkuri, ini ya. Ada baterai bertimbal yang dikenal dengan aki ya. Kemudian baterai litium keadaan padat. Nah, terakhir ada fuel cell atau sel bahan bakar. Ini merupakan salah satu sumber energi terbarukan ya. Ini reaksinya. Terakhir saya akan bahas tentang korosi ya. Nah, korosi sendiri adalah istilah yang digunakan untuk kerusakan logam akibat proses elektrokimia. Kalau kita lebih kenal sehari-harinya itu sebagai istilah dari karat gitu ya, perkaratan. Nah, korosi ini contohnya pada besi dan noda pada perak ya. Sebenarnya reaksi dari korosi sendiri itu dia pada permukaan logam difungsikan sebagai anoda ya. Jadi Fe menjadi Fe2 plus 2 elektron. Kita tahu sendiri Fe itu kan padatan ya. Kalau dia mengalami korosi, dia berubah menjadi larutan. Sehingga makanya besi itu ketika dia mengalami korosi, dia mengalami reaksi oksidasi ya. Dan itu terjadi perubahan wujud dari besi yang menjadi padat, dari besi yang padat itu menjadi cair, sehingga besinya menjadi kropos gitu dengan adanya
fenomena korosi. Nah, elektron yang dilepaskan oleh besi mereduksi oksigen di atmosfer menjadi air pada katoda. Jadi terjadi reaksi reduksi oksigen ya di atmosfer menjadi air pada katoda yang merupakan area lain pada permukaan logam yang sama. Reaksi seperti ini. Jadi sebenarnya perkaratan atau korosi itu adalah merupakan reaksi elektrokimia ya. Ada reaksi oksidasi dan reduksinya. Oke, seperti ini. Ini ya, Fe2O3XH2O ini adalah rumus dari karat. Oke, cara melindungi logam dari korosi diantaranya adalah dilakukan pengecatan agar permukaan logam tidak terpapar langsung dengan udara luar ya, yang merupakan sumber dari terjadinya korosi. Kemudian dilakukan pencampuran dengan logam tertentu, sudah pasti logam yang dia itu lebih sulit ya. Jadi misalnya dilapisi dengan logam yang memang dia lebih sulit mengalami korosi gitu ya. Kemudian dilapisi dengan logam lain, direaksikan dengan zat pengoksidasi kuat untuk membentuk lapisan tipis oksida sehingga permukaan logam menjadi tidak aktif. Oke, ini gambarnya bisa kalian pelajari lebih lanjut. Oke ya, sampai sini untuk materi ini ya, materi yang tentang persamaan Nernst. Nanti kita akan mempelajari juga terkait elektrolisis dan penerapan hukum Faraday ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.